Siemens Healthineers bermitra dengan RAD8 International menghadirkan pelatihan khusus pada bidang kedokteran nuklir pada Asia Tenggara. Hal ini dijalankan sebagai bagian dari misi berkelanjutan kedua belah pihak untuk meningkatkan layanan kemampuan fisik di dalam wilayah-wilayah yang digunakan memiliki keterbatasan akses ke sumber daya medis canggih. Kolaborasi ini menjadi tonggak penting ditandai dengan selesainya kunjungan pelatihan pertama dalam Indonesia untuk memberikan institusi belajar dan juga dukungan segera terhadap para tenaga kebugaran setempat di dalam bidang kedokteran nuklir. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kemampuan lokal pada teknik diagnostik yang tersebut paling mutakhir khususnya di pencitraan PET-CT, CT, lalu teragnostik juga meningkatkan standar perawatan pasien bidang onkologi kemudian bidang klinis lainnya. Kedua kunjungan yang dimaksud memungkinkan kelompok RAD8 untuk mendalami pembukaan hands-on tentang cara mengoptimalkan pemeriksaan medis nuklir juga mendiagnosis kasus-kasus yang digunakan kompleks di RSCM FKUI Jakarta. Tempat diinstalnya pemindai PET-CT Siemens Healthineers Biograph Vision. Fokusnya adalah pada pengintegrasian teknologi PET-CT ke praktik onkologi. Di Bandung, tepatnya di tempat RSHS FK Unpad. Inisiatif kunjungan ini berbentuk kuliah khusus tentang PET-CT non-FDG pada onkologi diagnostik yang mana mencakup area-area kritis seperti karsinoma kepala, leher, paru-paru kemudian gastrointestinal. Sesi ini memungkinkan para tenaga medis untuk menerapkan pengetahuan baru mereka secara langsung, menjembatani kesenjangan pengetahuan lalu meningkatkan hasil pasien dalam seluruh dunia. Kolaborasi antara Siemens Healthineers lalu RAD8 International mempunyai kemungkinan besar bagi masa depan kualitas pelayanan medis dalam Indonesia. Seiring dengan terus berkembangnya inisiatif ini, fokusnya akan meluas ke wilayah ASEAN lain yang dimaksud pada akhirnya mengupayakan keberlanjutan pada bidang pelayanan kondisi tubuh dan juga meningkatkan kapasitas kedokteran nuklir di area seluruh Asia Tenggara. Penyebab gondongan penting untuk diketahui mengingat penyakit ini kerap menyerang anak-anak maupun orang dewasa yang belum memiliki kekebalan terhadap virus gondongan. Gondongan pada istilah medis disebut parotitis. Berikut penjelasan lengkap mengenai penyebab, gejala, lalu cara perawatan gondongan dilansir dari headline awal minggu. Penyebab utama gondongan adalah infeksi virus paramyxovirus yang dimaksud menyebar melalui droplet atau percikan air liur dari orang yang terinfeksi. Penyebaran virus ini cukup mudah terjadi, yaitu melalui kontak langsung. Virus bisa saja menular melalui kontak langsung, misalnya bersentuhan dengan orang yang tersebut terinfeksi atau menggunakan barang-barang pribadi yang mana sama, seperti peralatan makan, handuk, atau sikat gigi. Paparan percikan air liur. Gondongan juga dapat menular melalui udara, teristimewa ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara. Virus dapat terhirup oleh orang di area sekitarnya, juga menyebabkan infeksi. Kekebalan tubuh yang tersebut rendah. Orang yang digunakan belum pernah terinfeksi gondongan atau belum mendapatkan vaksinasi gondongan berisiko lebih lanjut tinggi untuk tertular virus ini. Mindful eating adalah praktek makan dengan kesadaran penuh terhadap apa yang mana kita konsumsi. Dengan cara ini, mindful eating adalah praktek makan dengan kesadaran penuh terhadap apa yang mana kita konsumsi. Dengan cara ini kita dapat tambahan peka terhadap asupan gula harian kita. Apakah telah mencukupi atau justru berlebihan. Juga apakah gula yang digunakan dikonsumsi termasuk gula ramah bagi tubuh atau tidak. Selain sekedar makan untuk kenyang, kamu juga diajak merasakan juga menikmati setiap rasa pada setiap gigitan. Sebagai brand ambasador Yava Bali, Nana Mirdad
mengutamakan gaya hidup sehat termasuk mindful eating. Nana mengakui bahwa ia mulai menjalani mindful eating setelah menikah dengan Andre White. Dulu Nana cenderung kurang memperhatikan pilihan makanannya, tetapi setelahnya suaminya lebih lanjut dulu menerapkan pola hidup sehat, Nana pun mengambil bagian melakukannya. Hasilnya ia merasa tubuhnya lebih tinggi, bertenaga, serta dampak positifnya juga dirasakan pada kebugaran mental. Nana menyarankan untuk mengenali makanan yang dimaksud bermanfaat bagi tubuh. Ia berbagi pengalaman bahwa dulu banyak sekali sembarang memilih makanan yang tersebut menyebabkan tubuhnya seperti ketergantungan pada gula. Saat kita mengonsumsi makanan manis, tubuh menciptakan hormon dopamin juga serotonin yang mana memicu rasa kenyang, rasa senang sehingga kita terus mengonsumsinya. Gula lontar dapat menjadi alternatif untuk mengatasi keinginan konsumsi gula. Dengan skala glikemik rendah, gula lontar adalah pilihan gula ramah yang dimaksud aman bagi tubuh. Gula ini berasal dari sari alami buah lontar. Tidak ada yang digunakan dapat sepenuhnya menjauhi gadget serta handphone. Kemudian itu benar, akan tetapi mengempiskan waktu dalam depan layar dapat memberikan keajaiban bagi kondisi tubuh mental. Terpaku pada layar atau gadget elektronik sepanjang waktu berdampak pada beberapa aspek kondisi tubuh tanpa kita sadari, dari mempengaruhi kualitas tidur, fungsi otak, hingga meningkatkan obesitas kemudian depresi. Hanya beberapa menit menonton layar dapat menunda pelepasan melatonin selama beberapa jam dan juga mengganggu jam tubuh yang pada gilirannya dapat menyebabkan ketidakseimbangan hormon dan juga peradangan otak. Belum lagi stres kronis yang mana dapat membahayakan akibat meningkatnya waktu menonton layar. Ketika Anda tiada berinteraksi dengan dunia nyata lalu sepenuhnya bergantung pada dunia virtual, hal itu dapat menghasilkan Anda lebih besar kesepian pada jangka waktu tertentu. Dikutip Handstand Times, berikut faedah pengurangan waktu dalam depan layar gadget atau handphone. Tingkat tidur yang tersebut tambahan baik. Waktu menonton layar yang mana berlebihan teristimewa sebelum tidur dapat mengganggu siklus tidur bangun alami kita. Cahaya biru yang dimaksud dipancarkan oleh layar mengganggu produksi melatonin, hormon yang bertanggung jawab untuk mengatur tidur. Dengan menurunkan waktu menonton layar di dalam waktu malam hari, individu dapat mengalami peningkatan kualitas tidur yang tersebut mengarah pada ketahanan mental juga emosional yang dimaksud lebih lanjut baik. Wasir atau hemoroid adalah kondisi pada mana pembuluh darah di dalam area anus atau rektum mengalami pembengkakan atau peradangan. Wasir kerap kali Wasir atau hemoroid adalah kondisi pada mana pembuluh darah di dalam area anus atau rektum mengalami pembengkakan atau peradangan. Wasir kerap kali diabaikan sebab perasaan malu atau anggapan bahwa ini cuma kesulitan kecil. Beberapa tipe wasir yang tersebut paling umum di areanya antaranya wasir internal, terjadi di tempat pada rektum bagian bawah usus besar juga tak mengakibatkan rasa sakit. Wasir eksternal, terjadi dalam bawah lapisan kulit dalam sekitar anus di luar rektum karena letaknya dekat dengan ujung saraf sensitif. Wasir eksternal cenderung tambahan nyeri dibandingkan wasir internal. Wasir trombosis, jenis wasir eksternal di area mana terjadi pembekuan darah pada pembuluh darah yang dimaksud membengkak. Wasir prolaps, kondisi di area mana wasir internal menonjol pergi dari anus, biasa terjadi akibat banyak mengejan pada ketika buang air besar, batuk atau mengangkat barang berat. Wasir campuran, kombinasi dari wasir internal serta eksternal yang digunakan muncul bersamaan, yang digunakan artinya pembuluh darah mengalami pembengkakan pada juga di luar anus.